seorang siswa atau guru seharusnya masuk ke dalam kelas untuk belajar mengajar pada pukul 7.30, tetapi masuknya pada jam 8.00. Nah, ini sudah melakukan korupsi waktu. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita sama-sama mengawali dengan sama-sama membaca doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Dery Sumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jawab adik-adik, selamat pagi. Ya, lagi-lagi selamat pagi. Ya, alhamdulillah bersyukur karena pada hari ini kita dapat berkumpul di SD 004 ya. Teman kita belajar di sini dalam rangka membawa duta anti korupsi ya. Jadi kalian adik-adik sekalian nanti jadi duta anti korupsi ke depannya. Jadi motor bergerak anti korupsi nanti kalau sudah dewasa ya. Ya mulai sekarang belajarnya. Tapi nanti kalian dilatih terampil berorasi di sini, menyampaikan puisinya. Ya, harus berani di depan teman-teman, di depan bapak ibu guru, di depan bapak kepala sekolah, harus berani, sopan dan sebagainya. Tegas, sopan ya. Kemudian setelah nanti ada tes sopan, rendah hati ya. Ya, selamat bertanding dan tidak ada haram melintang, sehat-sehat selalu. Dan ini saya sampaikan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, oke. Selanjutnya sambutan dari Kepala UPT Pendidikan Pak Sunardi. Pak Sunardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat SD Kecamatan Sangatta Selatan, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sunardi sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Duta Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Sangatta Selatan. Puji syukur alhamdulillah para peserta yang saya banggakan dan saya cintai. Mohon maaf tadi lupakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir berkumpul pada acara kegiatan pemilihan Duta Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Sangatta Selatan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan seleksi Duta Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Sangatta Selatan adalah
edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tanggal 15 November tahun 2022 perihal pelaksanaan kegiatan pemilihan Duta Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar tingkat kecamatan Kabupaten Kutai Timur tahun 2022. Semoga nantinya setelah dilaksanakan seleksi tes ini, semoga para adik-adik fokus dan konsentrasi agar nantinya yang terpilih nantinya sesuai harapan kita semua untuk mewakili tingkat Kabupaten Kutai Timur. Dan itu harapan-harapan kami yang dapat kami sampaikan dengan membaca Bismillah kegiatan pemilihan duta anti korupsi jenjang sekolah dasar tingkat kecamatan Sanggau Selatan dengan ini resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung kita masuk acara inti, yaitu memulai perlombaan kita di sesi yang pertama, yaitu sesi menjawab soal tertulis ya. Waktunya itu tadi sudah dijelaskan kan 60 menit ya adik-adik ya, jadi waktunya cukup lama dan soalnya juga cuma 40, jadi benar-benar harus dipikirkan baik-baik dulu ya sebelum dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap dapat beraktivitas. Sholawat dan salam kita sanjungkan kehadiran junjungan besar kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Dialah sebagai seorang pendobrak dekadensi moral manusia. Melalui jerih payah, pengorbanan, dan perjuangan beliaulah kita dapat terbebas dari kekufuran, kejahilian, dan kehinaan. Demikian halnya, semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan untuk keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Atas jerih payah, pengorbanan, dan keikhlasan merekalah cahaya Islam dapat terbit di bagian timur bumi ini. Indonesia tanpa KKN, tanpa pemaksaan, dan tanpa penjajahan. Yang terhormat Bapak UPT Samata Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian serta hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan pidato anti korupsi berjudul Korupsi di Lingkungan Sekolah dan Negara. Apakah teman-teman di sini mulai menyadari bahwa tindakan korupsi bisa mengancam eksistensi generasi muda? Pertanyaan saya, apakah mungkin kisah korupsi hanya diperankan oleh orang-orang dewasa yang punya jabatan tinggi semata? Atau malah ada sebelum cerita korupsi namun belum terungkap di media sosial, Apakah korupsi juga bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah? Tentu bisa. Terlambat merupakan korupsi waktu. Terlambat dalam hal apapun, baik itu terlambat masuk sekolah, mengumpulkan tugas, terlambat mengerjakan tugas di sekolah, apapun yang berupa
melupakan tugas sekolah, dan itu juga termasuk mengabaikan waktu. Maka itu termasuk mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab, dan juga menyontek. Itu adalah awal dari korupsi, mengambil jalan pintas, dan kita tidak melakukan proses untuk mendapatkannya. Hadirin yang berbahagia, sungguh pening kepala kita menjawabnya. Karena pada dasarnya, korupsi itu laksana fenomena gunung es yang mencair di atas, namun bisa jadi tetap beku di bawah. Bayangkan, bila kasus korupsi yang masih beku itu dilakukan oleh kita, para generasi muda, apakah mungkin? Melirik pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31, nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diterangkan bahwa koruptor adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Aksi untuk melawan korupsi harus ditangani dengan serius, karena kita semua mengharapkan korupsi akan terkikis lenyap dari negara kita. Untuk itu, kita harus bersama-sama melawan korupsi bagi belajar untuk meningkatkan sikap terbaharui agar menjadi generasi yang lebih baik dari sekarang. Walaupun kita mempunyai KPK yang dengan berani memberantas korupsi di negara ini, kita sebagai generasi muda harus mencegah korupsi terjadi di masa yang akan datang. Jujur adalah kuncinya. Bertindak dan berbicara jujur akan membantu kita untuk memelihara negara kita dari bahaya korupsi. Tikus berdasi, tikus-tikus negara, pemakan uang negara, yang hidup kaya raya menjadikan rakyat jelata. Lihatlah bangsa ini, begitu banyak keluhan kami. Demi mendapat sesuap nasi, dengan bangga kau poroti harta kami. Merdeka, di mana kata itu yang berdasi semakin berisi, dan yang jelata semakin berduka. Di sini kau kobarkan semangatku, berteriak seperti para demonstran, gedor-gedor hati pemerintah untuk memberantas korupsi. Wahai muda-mudi, katakan tidak untuk korupsi, katakan ya untuk prestasi. Semoga kita diberikan pencerahan atas semua penjelasan yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga generasi muda bangsa terjaga dari sifat korup, serta kita memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah agar senantiasa menjaga diri dan keluarga kita untuk menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap saya dalam mengucapkan pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrullah dari SD Muhammadiyah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan Juri serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pidato
tentang korupsi. Pasti semua orang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya korupsi. Secara harfiah, arti kata korupsi adalah mengambil atau mencuri hak yang bukan miliknya dengan memanfaatkan jabatan secara sembunyi-sembunyi. Di Indonesia sebenarnya banyak kasus korupsi. Salah satu yang fenomenal adalah kasus penggelapan pajak oleh mafia pajak. Siapa lagi kalau bukan Gayus Tambunan. Dan masih banyak lagi para koruptor yang bebas berkeliaran. Para koruptor adalah tikus-tikus berdasi yang dipelihara negara dan suka makan uang rakyat. Seharusnya para koruptor diberi sanksi tegas, kalau perlu dihukum mati. Tapi kenapa para koruptor mesti bisa keluar masuk penjara? Kalau di Arab Saudi mencuri dipotong tangannya. Berbeda di Indonesia, korupsi dipotong masa tahanannya. Kalau terus begini, kapan Indonesia bisa makmur? Kalau setiap pemimpin bermental koruptor dan hanya bisa merampas uang rakyat, mencuri hak rakyat, dan lupa akan kewajiban sebagai pemimpin. Kata siapa Indonesia merdeka kalau korupsi masih merajalela? Rakyat tak perlu janji, yang diperlukan hanyalah bukti. Tapi kenapa pemimpin sekarang banyak janji dan kurangi bukti? Harapan saya untuk kedepannya, Indonesia akan terbebas dari korupsi yang menjadi abadi negeri ini. Dan marilah kita bersama-sama membangun negeri ini menjadi yang lebih baik lagi dan merdeka dari korupsi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naila Najwa dari SDN 001 Sangatta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPT Pendidikan Sangatta Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Sangatta Selatan, yang terhormat para Dewan Juri serta segenap Bapak Ibu Guru pendamping yang berbahagia serta teman-teman yang saya cintai. Pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ruangan yang penuh ilmu ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya berpidato tentang korupsi mengancam generasi muda. Saya ingin bertanya, apa itu korupsi? Ada yang tahu? Nah, korupsi adalah perilaku tindakan yang tidak jujur. Nah, adakah teman-teman di sini yang dalam kesehariannya berperilaku tidak jujur? Saya rasa di sini tidak ada, tapi mungkin di luar sana ada. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengingatkan tentang korupsi di mana generasi seperti kita ini mungkin kita abaikan karena merasa sesuatu yang tidak mungkin, tapi jangan salah. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kisah korupsi hanya diperankan oleh orang-orang yang dewasa, yang punya jabatan tinggi semata, atau malah segunung cerita korupsi yang belum terungkap di media? Nah, sungguh pening kepala menjawabnya. Karena pada dasarnya korupsi itu dilaksanakan seperti gunung es yang mencair di
di atas tapi tetap beku di bawah. Bayangkan teman-teman, bila kasus korupsi yang masih beku dilakukan oleh kira-kira generasi muda, apakah mungkin teman-teman yang berbahagia melirik pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi. Diterangkan bahwa koruptor adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan pasal tersebut, kita sebagai generasi muda, bahkan anak kecil pun bisa termasuk perilaku korupsi. Pasal seperti ini, contoh beli garam 3.000, tapi bilang kepada ibunda 5.000, 2.000 kan yang hasil korupsi. Adakah teman-teman di sini yang seperti ini? Ayo, yang jujur. Saya rasa di sini tidak ada. Begitu pula bendahara yang memanipulasi uang kas untuk kepentingan pribadi. Aduh, ternyata perbuatan korupsi itu bermula dari hal kecil ya kan teman-teman? Dari hal awalnya menggelapkan dana 2.000, lama-lama menjadi 200.000 hingga 2 juta. Nah, lama-lama menggunung Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia. Sejatinya korupsi bermula dari nafsu yang tidak pernah puas dan rendahnya kualitas akhlak manusia. Maka dari itu teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya menyuarakan bahwa satu kata bahwa korupsi sangat diharamkan dan akan dikenakan undang-undang pidana. Mulai sekarang marilah kita berperilaku jujur, sejak dini menyampaikan amanah dengan adil tanpa mengurangi yang seharusnya cukup serta menyerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana itu, kita sama-sama menyadari bahwa secara teori berperilaku jujur dan amanah itu pengertian mudah dihafal tapi sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, stop tidak jujur, stop korupsi. Seperti bunyi pantun saya. Aduhai, enaknya sangat terasi. Harumnya bikin tetangga jadi iri. Mari kita berantas korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahbubi dari SD 005 Sakimah, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan yang terhormat kepada Dewan Juri serta saudara-saudari hadirin segenap yang berbahagia. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya hingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul korupsi. Teman-teman tahu gak artinya korupsi? Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Baiklah, akan saya jelaskan kepada saudara-saudari semua apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan mengambil hak orang lain secara tidak sah, atau juga suatu perbuatan mengambil hak yang bukan menjadi haknya. Sedangkan orang yang melakukan korupsi tersebut disebut koruptor. Melihat Undang-Undang Nomor 31 Pasal 1 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan
bahwa koruptor adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan dan sarana yang ada pada dirinya atau karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Hadirin harus tahu ya, bahwa korupsi itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja. Bisa terjadi dalam rumah tangga, antara teman, di sekolah, di pemerintahan desa, di kecamatan, kabupaten, di provinsi, bahkan dalam negara dan lain-lain. Korupsi mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Contoh sederhana, seorang siswa atau guru seharusnya masuk ke dalam kelas untuk belajar mengajar pada pukul 7.30, tetapi masuknya pada jam 8.00. Nah, ini sudah melakukan korupsi waktu. Contoh satu lagi, seorang anak disuruh ibunya membeli gula seharga Rp15.000 per 1 kilogramnya, tetapi dilaporkan harga gula tersebut adalah Rp20.000. Nah, 5.000 uang korupsi kan? Begitulah bendahara atau pejabat-pejabat negara yang memanipulasi keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadinya, ia mengkorupsi sampai bermiliaran, bahkan bertriliun-triliunan nilainya. Sungguh nyaris kan? Jika perilaku korupsi dilakukan pada sebuah instansi, bisa bangkrut, bahkan hancur. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, perlu kita ketahui ya, bahwa perilaku korupsi itu termasuk penyakit sosial, karena dapat merusak masyarakat luas. Bayangkan, jika korupsi itu bernilai bermiliaran, triliunan, dampaknya pasti sangat besar kan bagi warga masyarakat. Jadi kita sebagai warga masyarakat wajib untuk berikhtiar untuk mencegah korupsi demi terwujudnya cita-cita nasional kita, yaitu terwujudnya kesejahteraan umum yang mandiri. Kesejahteraan umum yang mandiri di segala bidang yang meliputi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang sangat kita cintai ini. Di saat krisis moral seperti saat ini, sangat perlu kita tanamkan sifat jujur pada setiap warga negara. Fenomena yang ada, mencari orang kaya banyak, orang pintar segunung, orang cerdas numpuk, tapi orang bijak juga segudang. Tetapi mengapa ya orang jujur sangat sedikit? Luar biasa. Oleh karena itu, pencegahan korupsi yang penting dilakukan adalah pertama, mulai dari setiap individu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan Tuhan yang Maha Esa dan para malaikatnya menjadi pengawas yang melekat pada diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi insan yang jujur setiap waktu. Kedua, penegakan hukum dan perlakuan hukum terhadap oknum-oknum koruptor yang tegas dan adil, yang dapat membuat mereka jera dan tidak lagi melakukan korupsi. Para hadirin yang berbahagia, dari penjelasan yang saya sampaikan, dapatlah kiranya disimpulkan, yaitu 1. Korupsi adalah perilaku menyimpang yang dapat merusak kekuatan dan ketahanan keuangan suatu instansi atau negara, sehingga sangat membahayakan keutuhannya. Kedua, pencegahan perilaku korupsi dapat kita lakukan dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan menanamkan karakter anti korupsi atau sangat benci terhadap perilaku korupsi, sehingga tertanam kejujuran pada setiap individu. Ketiga, penegakan hukum dan perlakuan hukum yang adil dan tegas,
sehingga pelaku koruptor menjadi terkikis habis. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Izinkan saya tutup di akhir kata ini dengan pantun. Kesangata membeli nasi beras mayas dari Pak Zairi. Mari berantas berbagai korupsi, mulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala UPT, sangat beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Sekolah yang dapat hadir di sini atau yang mewakili serta teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Iqbal Maulana. Saat ini saya kelas 5 dan bersekolah di SDN 010 Jakarta Selatan. Saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua untuk membawakan sebuah pidato singkat tentang korupsi. Teman-temanku yang hebat, korupsi merupakan kata yang dikenal luas oleh semua orang di negara ini, semua kalangan yang masih memiliki hati nurani, baik kaya atau miskin, baik tua atau muda. Mereka tahu benar tentang apa itu korupsi. Ada betapa kejinya korupsi itu. Korupsi merampok apa yang menjadi hak rakyat kecil sehingga menghancurkan mereka dengan kemiskinan yang tiada akhir. Korupsi busuk itu merupakan tindakan yang tidak kemanusiaan, tindakan yang membawa negara ke jurang kehancuran. Korupsi sudah menjadi masalah terbesar di negara kita Indonesia yang membutuhkan tindakan yang segera. Saya tidak habis pikir kenapa mereka para koruptor tega melakukan tidak berkemanusiaan itu. Mereka yang korupsi sebenarnya merupakan orang yang hidupnya sudah bercukupan, bahkan tergolong orang kaya. Mereka dan korupsi sebenarnya merupakan orang dengan kedudukan tinggi. Tapi mengapa mereka masih tetap saja melakukan korupsi? Skandal korupsi seakan menampar kita bahwa di dalam lembaga hukum korupsi dapat tumbuh subur. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang menyangkut penjabat daerah yang setiap hari memunculkan dan menjadi topik utama di berita-berita layar televisi. Bukan hanya itu, institusi-institusi yang lain seperti institusi kepolisian dan kementerian yang seharusnya melindungi dan melayani kita juga tersangkut kasus korupsi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah korupsi. Uang yang seharusnya diberikan untuk menghapus kemiskinan, korupsi untuk kepentingan kebenaran orang-orang tertentu. Hak-hak yang sebenarnya milik rakyat kecil diambil untuk digunakan sendiri. Teman-temanku, walaupun kita mempunyai lembaga KPK untuk memberantas korupsi di negara ini, kita sebagai generasi muda harus mencegah korupsi terjadi di masa kita yang akan datang. Jujur dalam kuncinya, bertindak dan berbicara jujur akan membantu kita untuk memelihara negara kita dari bahaya korupsi. Hal sederhana kita tidak menyontek saat mengerjakan ulangan adalah contoh sederhana bagaimana pelajar jujur bagi generasi muda guna. Semoga pidato yang singkat ini dapat menyadarkan kita tentang bagaimana buruknya tindakan korupsi itu. Mulailah dari diri kita dengan berkata jujur dan bertindak aman. Stop korupsi untuk hidup lebih baik. Korupsi harus pergi, koruptor harus mati. Generasi emas, cerdas, mandiri, berkarakter, lawan korupsi. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari C04, kenalkan dulu namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya. Nama saya Muhammad Arsyad Suryo Putro. Saya belajar di sekolah SDN 004 Sangatta Selatan. Saya kelas 5A. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Terhormat Kepala UPT dan Ketua K3S Sangatta Selatan. Yang terhormat
seluruh kepala sekolah SD Sangatta Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, serta segenap hadirin yang berbahagia. Teman-teman yang berbahagia, apakah teman-teman di sini mulai menyadari bahwa tindakan korupsi bisa mengancam eksistensi generasi muda? Beberapa dari kita mungkin cukup lalai dengan urusan korupsi. Soalnya, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, para pelaku koruptor banyak datang dari orang-orang penting seperti kepala desa, bupati, gubernur, hingga menteri. Pertanyaan saya, apakah mungkin kisah korupsi hanya diperankan oleh orang-orang dewasa yang punya jabatan tinggi semata, atau malah ada seburung cerita korupsi namun belum terungkap ke media? Hadirin yang berbahagia, sungguh pening kepala kita menjawabnya, karena pada dasarnya korupsi itu laksana fenomena gunung es yang mencair di atas namun bisa jadi tetap beku di bawah. Bayangkan, bila kasus korupsi yang masih beku itu dilakukan oleh kita, para generasi muda, apakah mungkin melirik pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diterangkan bahwa koruptor adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan pasal di atas, artinya kita selaku generasi muda, bahkan anak kecil pun bisa termasuk pelaku korupsi, kan? Contohnya, beli garam harganya Rp3.000, tapi bilangnya kepada ibunda adalah Rp5.000. Nah, Rp2.000 adalah uang korupsi, kan? Ternyata perbuatan korupsi itu bermula dari hal kecil, ya kan teman-teman? Dari yang awalnya menggelapkan dana Rp2.000, lama-kelamaan bisa berubah menjadi Rp2.000.000. Dari yang awalnya Rp2.000.000, lama-kelamaan bisa menggulung jadi 20 miliar. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, sejatinya korupsi itu bermula dari nafsu yang tidak pernah puas dan rendahnya kualitas akhlak seseorang. Maka dari itulah dirasa penting bagi kita semua untuk berperilaku jujur, menyampaikan amanah dengan adil tanpa mengurangi yang seharusnya cukup, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana itu, agaknya kita sama-sama menyadari secara teori perilaku jujur dan amanah itu pengertiannya mudah dihafal, tapi begitu sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, saya yakin teman-teman dan seluruh tamu undangan yang hadir di sini digunakan oleh Allah untuk berperilaku jujur. Hadirin yang berbahagia, kiranya demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan izinkan saya tutup dengan pantun. Aduhai nanya sambal terasi, harumnya bikin tetangga jadi iri. Mari kita berantas korupsi, dimulai dari diri sendiri. Katakan no pada korupsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya Rizal dari SDN 013. Saya kasih dalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan yang penuh ilmu ini. Salawat berlantunkan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat pertolongan beliau di akhir nanti. Teman-teman yang berbahagia, apakah teman-teman di sini mulai menyadari bahwa tindakan korupsi bisa mengancam eksistensi generasi muda? Bayangkan bila kasus korupsi yang masih berbuku itu dilakukan oleh para generasi muda, apakah mungkin melirik pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diterangkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kesalahan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan pasal di atas, artinya kita selalu generasi muda, bahkan anak kecil pun bisa termasuk pelaku korupsi. Beli garam harganya Rp3.000, tapi bilang kepada ibunya adalah Rp5.000 dan Rp2.000 adalah uang korupsi kan? Begitu pula dengan bendahara yang memanipulasi uang kas untuk kepentingan pribadi. Aduh, ternyata perbuatan korupsi itu ternyata bermula dari hal kecil yang teman-teman, dari yang awalnya mengelapkan dana Rp2.000 lama-kelamaan bisa berubah menjadi Rp200. Dari yang awalnya Rp2.000 lama-kelamaan bisa mengulang menjadi 2 miliar. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, sejatinya korupsi itu bermula dari nafsu yang tidak pernah puas dan rendahnya kualitas akhlak seseorang. Maka dari itulah dirasa penting bagi kita semua untuk berperilaku jujur sejak ini, menyampaikan amanat dengan adil tanpa mengurangi yang seharusnya cukup serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana itu, agaknya kita sama-sama menyadari bahwa secara teori perilaku jujur dan amanah itu pengertiannya mudah dihafal tapi begitu sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, saya yakin teman-teman dan seluruh tamu undangan yang ada di sini dimudahkan Allah untuk berperilaku jujur. Hadirnya yang berbahagia, kiranya demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan izinkan saya untuk dengan pantun. Anak SD senang pakai dasi. Dasinya dibeli dari toko ini. Mari kita berantas korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Alza dari sekolah SDN 08 Sanata Selatan. Saya akan memberikan materi pembukaan. Jalan-jalan ke rumah Anggi. Sebelum pergi angkat jemuran, integritas harus tinggi, disertai dengan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan perlindungannya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan waktu yang berbahagia ini.
Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Kecamatan Sangatta Selatan, Kepala Sekolah, Dewan Juri, dan teman-teman semuanya yang sudah memberikan peluang hingga saya bisa mengemukakan pidato hukum bertema dengan memberantas korupsi menjadikan bangsa yang makmur. Kata korupsi memanglah telah tidak asing lagi untuk kita. Dengan mafia makna kata korupsi, yaitu mengambil atau mengambil yang bukan kepunyaan, memanfaatkan jabatan, sembunyi-sembunyi. Banyak masalah korupsi yang berlangsung di negara kita. Di antaranya, yakni pada waktu ini, masalah korupsi yang gencar diberitakan di media, yaitu masalah pengelapan oleh oknum pegawai pajak koruptor yang kita kenal dengan julukan si mafia pajak. Bagaimana supaya kondisi tersebut tidak memburuk serta beberapa koruptor ditindak sebagaimana tentunya? Penjara spesial koruptor ini yaitu penjara yang tidak diberikan sarana serta dijaga oleh orang yang bermental tinggi, tidak gampang terpengaruh ucapan beberapa koruptor. Fungsi pemerintah tentang korupsi yang berlangsung di negara kita semestinya lebih menegaskan seluruh beberapa koruptor ditahan dengan tindakan yang semestinya. Pemerintah juga mesti lebih menambah penjagaan supaya tidak berlangsung praktik-praktik korup lagi. Sebagian pelajar disebut tempat di negara kita mengumumkan usul-usul dari layaknya pemiskinan pada beberapa koruptor serta pemberian KTP spesial koruptor serta penegasan kembali pada beberapa koruptor. Hadirin yang saya hormati, negara kita tidak membutuhkan orang yang cuma mempunyai kepintaran saja, tetapi orang yang mempunyai kejujuran serta bila kepribadian yang besar hingga tidak gampang dipengaruhi orang lain. Semestinya kita mementingkan mutu, bukan hanya juga terlampau. Beberapa orang yang pandai, namun cuma segelintir orang yang mempunyai kejujuran. Aksi untuk melawan korupsi mesti ditangani dengan serius, dikarenakan kita seluruh menginginkan korupsi dapat terkikis banyak dari negara kita. Karenanya, kita mesti berbarengan melawan korupsi untuk belajar studi ditingkatkan sikap, diperbarui supaya jadi generasi yang tambah baik dari saat ini. Demikianlah pidato saya, kira dapat memberikan pasukan dan bermanfaat buat kita. Dan jika kurang terkenang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan demikianlah izinkan saya berkata. Burung Nuri dikenal burung cenderawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai berpidato, izinkanlah saya untuk berpantun. Jangan berisik naik sepeda motor dari desa Singkama bawa gitar. Terima kasih saudara moderator, izinkan saya berpidato sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala UPT Sangatta Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Dewan Guru, serta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan yang penuh ilmu ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, adapun judul pidato yang akan saya sampaikan yaitu menjauhi perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang berbahagia, apakah teman-teman di sini mulai menyadari bahwa tindakan korupsi bisa mengancam keberadaan generasi muda?
Beberapa dari kita mungkin cukup abai dengan urusan korupsi. Soalnya baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Para pelaku koruptor banyak datang dari orang-orang yang penting, seperti kepala desa, bupati, gubernur, hingga menteri. Pertanyaan saya, apakah mungkin kisah korupsi hanya diperankan oleh orang-orang dewasa yang punya jabatan tinggi semata, atau malah ada sebelum cerita korupsi namun belum terungkap ke media? Sungguh pening kepala kita menjawabnya, karena pada dasarnya korupsi itu laksana fenomena gunung es yang mencair di atas, namun bisa jadi tetap beku di bawah. Bayangkan bila kasus korupsi yang masih beku dilakukan oleh para generasi muda, apakah mungkin? Melirik pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diterangkan bahwa koruptor adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Aduh, ternyata perbuatan korupsi itu ternyata bermula dari hal kecil. Ya kan teman-teman? Dari yang awalnya menggelapkan dana Rp2.000, lama-kelamaan bisa berubah menjadi Rp200. Dari yang awalnya Rp200, lama-kelamaan bisa membunuh menjadi 2 miliar. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, sejatinya korupsi itu bermula dari nafsu yang tidak pernah puas dan rendahnya kualitas akhlak seseorang. Untuk menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak berbohong sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Maka dari itulah, mari kita jauhi perbuatan korupsi, mulai dari hal terkecil seperti korupsi waktu, korupsi uang jajan, korupsi uang kembalian, dan semoga dengan menjauhi hal-hal kecil yang tercela, hati kita akan dikuatkan untuk tetap istiqomah dalam kejujuran dan amanah. Meski demikian, saya yakin teman-teman dan seluruh tamu undangan yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah untuk berperilaku jujur. Hadirin yang berbahagia, kiranya demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan izinkan saya tutup dengan pantun. Aduhai enaknya sambal terasi, harumnya bikin tetangga jadi iri. Mari kita katakan tidak pada korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Abira dari SDN 011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan, serta salam salawat kita
kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak UPT dan jajarannya, yang terhormat seluruh kepala sekolah Sanaka Selatan, yang terhormat Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya sayangi. Di kesempatan emas ini, izinkan saya untuk berdiri di hadapan kalian semua untuk membawakan sebuah pidato singkat tentang korupsi. Teman-temanku, korupsi merupakan kata yang dikenal luas, yang mana semua orang di negara ini, semua kalangan yang masih memiliki hati nurani, baik kaya atau miskin, baik tua atau muda. Mereka tahu benar tentang apa itu korupsi dan betapa kejinya korupsi itu. Korupsi adalah tindakan mencuri uang rakyat dan hak akan keadilan mereka. Korupsi merampok apa yang menjadi hak rakyat kecil sehingga menghancurkan mereka dengan kemiskinan yang tiada akhir. Korupsi busuk itu merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, tindakan yang membawa negara kita ke jurang kehancuran. Korupsi sudah menjadi masalah terbesar di negara kita Indonesia yang membutuhkan tindakan yang segera. Negara kita dilemahkan karenanya. Saya tidak habis pikir kenapa mereka para koruptor tega melakukan tindakan keji, tidak berperi kemanusiaan itu. Mereka yang korupsi sebenarnya merupakan orang yang hidupnya selalu berkecukupan, bahkan tergolong orang kaya. Mereka yang korupsi sebenarnya merupakan orang dengan kedudukan tinggi. Tapi mengapa mereka masih tetap saja melakukan korupsi? Sungguh benar, hanya orang yang rakus, tamak, keji, dan jahatlah yang melakukan korupsi. Semua sektor pemerintahan kita sekarang sudah menjadi sarang nyaman bagi tikus-tikus koruptor itu. Publik mungkin tidak akan pernah lupa skandal korupsi terbaru yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi. Skandal korupsi tersebut seakan menangkap kita bahwa bahkan di dalam lembaga hukum, korupsi dapat tumbuh subur. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang menyangkut pejabat daerah yang setiap hari bermunculan dan menjadi topik utama di berita layar televisi. Bukan hanya itu, institusi lain seperti institusi kepolisian dan kementerian yang seharusnya melindungi dan melayani kita juga tersangkut kasus korupsi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah akibat dari korupsi. Uang yang seharusnya diberikan untuk menghapus kemiskinan dikorupsi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Keadilan yang seharusnya ditegakkan dikorupsi untuk kebenaran orang-orang tertentu. Hak-hak yang sebenarnya milik mereka rakyat kecil dikorupsi untuk digunakan sanak familinya sendiri. Teman-temanku, walaupun kita mempunyai KPK yang dengan berani memberantas korupsi di negara ini, kita sebagai generasi muda harus mencegah korupsi terjadi di masa yang akan datang. Jujur adalah kuncinya. Bertindak dan berbicara jujur akan membantu kita memilih hari negara kita dari bahaya korupsi. Semoga pidato yang singkat ini dapat menyadarkan kita tentang bagaimana kejinya tindakan korupsi. Mulailah dari diri kita dengan berkata jujur dan bertindak amanah. Korupsi harus mati. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Sirait dari SD 02 Sanaka Selatan. Selamat pagi, salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat para dewan juri serta segenap yang hadir di sini. Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan nikmat sehat dan waktu sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan firman ini dalam keadaan sehat. Teman-teman yang berbahagia, tahukah kita apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain dalam menyalahgunakan wewenang. 5 jenis korupsi tanpa disadari sering dilakukan di sekolah. 1. Bolos sekolah. Siapa yang sering bolos sekolah? Ternyata bolos sekolah juga merupakan korupsi, lebih tepatnya korupsi waktu. Bolos sekolah termasuk korupsi karena meninggalkan kewajiban, bahkan sampai berbohong kepada orang tuanya. 2. Datang terlambat ke kelas. Korupsi jenis ini termasuk ke dalam korupsi waktu. Misalnya, ada siswa ketika baru masuk kelas tiba, tetapi masih asik jadi di kantin sekolah. 3.
melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah. Misalnya, menimbang untuk keperluan kelas, iurannya sebesar 5.000 per siswa, tapi ditanya kepada orang tua sebesar 10.000, dan lebihnya digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya jajan. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, selanjutnya 4. Menyebarkan kunci jawaban ketika ujian. Ujian yang seharusnya dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran ternyata tidak lepas oleh perilaku buruk oknum-oknum yang mencari keuntungan di balik hasil ujian. 5. Guru yang memberikan nilai kepada murid secara subjektif. Penilaian secara subjektif artinya hasil yang diduga-duga. Terkadang guru di sekolah juga memberikan nilai yang bersifat bukan berasal dari hasil jerih payah siswa itu sendiri. Dengan alasan guru memandang anak tersebut baik. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, sejatinya korupsi itu bermula dari nafsu yang tidak pernah puas dan rendahnya kualitas akhlak seseorang. Maka dari itulah penting bagi kita semua untuk berperilaku jujur sejak dini. Saya yakin teman-teman dan seluruh tamu undangan yang hadir di sini dimudahkan oleh Tuhan untuk berperilaku jujur. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan izinkan saya menutup dengan pantun. Aduhai enaknya sambal terasi, harumnya bikin tetangga iri. Mari kita berantas korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Demikian pidato saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli dari SDN 012 Sangatta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Dewan Guru, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul tanpa halangan sesuatu apapun. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul korupsi. Hadirin yang berbahagia, korupsi jelas tidak asing di telinga kita. Korupsi jelas perbuatan yang tidak jarang kita lihat. Korupsi jelas sudah merajalela dalam masyarakat khususnya Indonesia. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui, korupsi adalah suatu tindakan ketidakjujuran, penipuan, dan suatu perbuatan yang dari kebenaran. Secara jelas, tindakan korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan tercela yang tidak patut untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan orang lain. Korupsi identik dengan perbuatan mencuri karena lebih mendahulukan hak daripada kewajiban, mendahulukan apa yang diinginkan daripada apa yang harus dilakukan, seperti yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara. Mencuri uang negara demi kepentingan pribadi atau kelompok tanpa melakukan kewajiban yang harus mereka kerjakan. Namun pertanyaannya, apakah korupsi hanya dilakukan oleh pejabat? Apakah mungkin peserta didik juga melakukan tindak korupsi? Hadirin yang berbahagia, sadarkah kita bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam lembaga pemerintah, tidak hanya dilakukan oleh para pejabat saja, tetapi dalam lingkup sekolah korupsi pun bisa terjadi. Dalam pelakunya adalah kita sebagai peserta didik. Banyak tindakan yang sering dilakukan oleh peserta didik merupakan tindak korupsi. 1. Terlambat. Terlambat merupakan tindak korupsi waktu. Tentu terlambat menyangkut banyak hal seperti terlambat mengumpulkan tugas, terlambat ke sekolah, terlambat mengerjakan tugas, terlambat menghadap guru. Terlambat kok bisa disebut korupsi? Tentu bisa.
Hal ini dikarenakan terlambat artinya kita tidak menggunakan waktu dengan semestinya, tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak melaksanakan kewajiban dengan masuk sekolah tepat waktu. Nah, tindak ini termasuk mengabaikan kewajiban yang artinya melakukan tindak korupsi. 2. Bolos sekolah. Ternyata bolos sekolah termasuk juga dalam jenis korupsi. Waktu karena seseorang peserta didik memiliki kewajiban yakni belajar, tetapi malah meninggalkan kewajiban tersebut untuk melakukan hal yang lebih menyenangkan. Tidak jarang peserta didik sering berbohong kepada orang tuanya dan bahkan guru. Perilaku menyimpang inilah yang disebut korupsi. 3. Terlambat masuk kelas. Perilaku korupsi yang satu ini tidak hanya dilakukan oleh peserta didik saja, tetapi dilakukan oleh guru juga. Seperti ada peserta didik yang pada saat jam pelajaran sengaja tidak masuk kelas dan malah asik jajan di kantin. Sedangkan untuk guru biasanya korupsi waktu dilakukan ketika ia dengan sengaja tidak masuk kelas pada saat jam pelajaran dan malah asik mengobrol dengan guru yang lain di kantor. 4. Menyontek. Menyontek adalah awalan dari korupsi. Banyak peserta didik ketika sedang ujian melakukan perilaku menyontek. Sadarkah kita bahwa menyontek adalah awal dari korupsi menyontek? Artinya kita tidak menghargai proses yang langsung dan maunya hal yang cepat-cepat saja. Jika perilaku ini terus diteruskan, kita akan ketagihan untuk mencari jalan pintas tanpa mau berusaha. Akhirnya kita mengabaikan kewajiban dan ini adalah salah satu perilaku korupsi. 5. Numpang nama pas kerja kelompok. Namanya kerja kelompok ya kerja artinya semua anggota kelompok. Tetapi banyak peserta didik ketika kerja kelompok tidak ikut mengerjakan tugas dan malah bermain. Tindak ini juga disebut korupsi karena merugikan banyak orang. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi merugikan anggota kelompok lain. Selain itu, tindakan ini adalah suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan disebut korupsi. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan saya, mengapa korupsi masih terjadi dalam lingkup pendidikan? Saudara-saudaraku, hal ini disebabkan karena kita yang sering mengabaikan tanggung jawab sebagai peserta didik. Kita tahu bahwa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu adalah perbuatan yang salah. Begitu juga dengan bolos sekolah dan menyontek. Namun tetap kita berbuat karena kita lebih mementingkan kesenangan sendiri daripada melaksanakan tanggung jawab sebagai peserta didik. Lalu apakah kita ingin disebut sebagai generasi korupsi? Apakah kita ingin disebut sebagai koruptor? Tentu tidak. Lalu apakah kita ingin menjadi generasi anti korupsi? Tentu iya. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri sendiri bahwa kita adalah peserta didik yang memiliki tugas belajar dan bertanggung jawab. Belajar menimba ilmu agar pintar, belajar tepat waktu agar disiplin, belajar bersikap jujur agar bertanggung jawab, belajar mandiri, belajar bekerja keras, adil dan berani. Segenap hadirin yang berbahagia, jadilah generasi yang bermental dan budaya anti korupsi. Generasi hari ini adalah pemimpin esok hari. Generasi yang anti korupsi saat ini adalah pemimpin yang dibutuhkan esok hari. Kita yakin bersama-sama kita membantu memberantas korupsi. Mari kita membangun negara yang bebas dari korupsi. Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia tanpa korupsi. Sebelum saya menutup, saya akan berpantun dulu. Jika ingat dirimu, hati ini kangen rasanya. Datangi dirimu dengan naik sepeda motor. Jangan biasakan yang biasakan mengambil yang bukan haknya, agar kelak engkau tak jadi koruptor. Demikian pidato dari saya. Tak ada gading yang tak ada manusia yang sempurna. Mohon maaf ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tanya itu seperti apa gitu. Oleh itu ya, setelah kami rekap dari 3 unsur, baik tes tulis, pidato maupun wawancara, saya tidak tahu sekolahnya dari mana, hanya namanya. Kebetulan yang menduduki peringkat pertama dengan skor nilai 283 atas nama Andreas Sirait. Saya tidak tahu dari mana itu, ya kan? Saya tidak tahu sekolahnya dari mana. Kemudian di peringkat kedua ada nama Muhammad Arrasa Suryo Putra. Saya tidak tahu sekolahnya, jujur saya. Kemudian yang di peringkat ketiga ada nama Norel Mahbubi. Tahu dari mana ya? Norel Mahbubi. Norel Mahbubi itu dari mana? Oh, 05. Nah, itulah Bapak Ibu. Saya tidak tahu sekolah ya. Betul ya. Naura kan? Naura Mahbubi ya? Mana orangnya? Naura betul kan? Betul Naura itu. Pulang. Nah, karena ada Naura juga, Naura Abira itu ada nama itu. Nah, Naurel Mahbubi. Ya. Kemudian di peringkat keempat dengan nilai 255,5 atas nama Rosita Naura Putri. Kemudian di peringkat kelima dengan skor 252,5 atas nama Naila Naswadiya. Oke. Langsung aja dari anu ya. Dari 1 2 3 gitu. 1 2 3. 1 2 3 aja. Itu kan pialanya 1 2 3 aja, Pak. Oh. Iya. 1